Klein berjalan mondar-mandir di lapangan tembak kecil, sambil merenungkan maksud gereja Evernight terhadap jalur Seer. Apakah mereka tidak ingin para Nighthawks memilih jalur ini? Ataukah mereka tidak ingin para jenius menjadi kuat melalui jalur ini? Karena itu, mereka hanya mengungkap sekuens 9 jalur Seer, yang jelas-jelas hanya tipe pendukung. Kapten juga menyebutkan bahwa Katedral Suci mungkin memiliki formula selanjutnya. Tidak, bahkan nama-nama ramuan untuk sekuens 8 dan 7 pun tidak diberikan dalam informasi rahasia yang kubaca. Mereka hanya menggambarkan karakteristik bertarung tiap sekuens. Dengan kata lain, mereka tidak ingin bawahan mereka menyadari bahwa gereja mungkin menyimpan formula yang sebenarnya. Apakah ada kemungkinan Nighthawks yang memilih jalur ini bisa menjadi roh pendendam bagi keluarga Antigonus? Sehingga para petinggi gereja membuat keputusan seperti ini. Atau mungkin ada alasan lain? Klein tiba-tiba merasa sangat curiga dan timbul kewaspadaan yang intens terhadap para petinggi gereja. Ia mulai mempertimbangkan kembali apakah ia sebaiknya secara terbuka menyerahkan proposal khusus untuk menjadi clown. Jika ada rahasia mengerikan di balik ini, bukankah ia sendiri yang melompat ke dalam api? Terus terang, ia bukan orang yang bisa lolos dari penyelidikan ketat. Namun, cabang Tingen sudah menyerahkan formula ramuan clown kepada gereja. Setiap Seer yang mengetahuinya tentu berharap untuk maju. Bukankah itu wajar? Sekuens 8 masih dianggap tingkat rendah, seharusnya tidak menarik terlalu banyak perhatian. Satu-satunya masalah adalah, ia hanya memerlukan sebulan untuk sepenuhnya mencerna ramuan, lalu mengajukan proposal khusus. Jika para petinggi memahami metode berakting, mereka akan segera menyadari apa yang ia lakukan. Tentu saja, ia punya alasan. Ia mengenal Dali sang spirit medium. Juga Pak Tuan Neil, yang taat pada kaidah-kaidah Mystery Prayer, adalah rekannya. Klaim bahwa ia mendapat inspirasi dari mereka, lalu menyempurnakan metode berakting, tidaklah sulit dipercaya. Ya, bahkan Dali baru mendapat perhatian dari petinggi setelah menunjukkan tanda-tanda mencerna ramuan sekuens 7 dalam 3 tahun, dan kini sedang dipersiapkan untuk menjadi uskup agung di masa depan. Pada tahap clown, seharusnya ia tidak terlalu menarik perhatian, kecuali jika ia mencerna ramuan clown hanya dalam beberapa bulan, sehingga membuat mereka yakin bahwa ia benar-benar menguasai metode berakting. Dengan kata lain, mengajukan permohonan ramuan clown bukanlah langkah berisiko. Ia bisa melanjutkan rencana itu, tetapi harus lebih berhati-hati ke depannya. Aku harus menjalani langkah demi langkah. Aku akan melakukan ramalan nanti di rumah. Klein menenangkan diri, lalu mengeluarkan revolver dari sarungnya untuk melanjutkan latihan menembak harian dan perawatan senjata. Kualitas revolver yang ia dapat dari teman kuliahnya, Welch, ternyata sangat bagus. Tanpa kejutan, senjata itu akan bertahan cukup lama. Tentu saja, ia juga berterima kasih pada Dan dan Leonard yang mengajarinya cara merawat revolver. Sejujurnya, sekalipun suatu saat rusak, itu tidak masalah. Semua itu bisa diajukan sebagai kompensasi. Klein menatap target, menyimpan revolvernya, lalu meninggalkan klub menembak. Ia naik transportasi umum kembali ke Jalan Daffodil nomor 2. Sebelum sampai di rumah, ia melihat seorang gadis muda, berjalan mondar-mandir di depan pintunya. Gadis itu mengenakan gaun biru berhias rendah dan topi dengan kerudung tipis. Dia adalah teman sekelas Melissa, Elizabeth, yang masih memiliki pipi tembam yang manis. Begitu melihat Klein datang, ia segera mendekat, melepas topinya dan menampakkan wajah gembira. Ia berhenti 2 detik lalu tersenyum. Selamat siang Tuan Moretti, saya menebak Anda baru kembali dari kota Lamut bukan? Maaf, aku sudah kembali sejak pagi. Klein tersenyum. Tidak, aku baru saja dari Jalan Zutland. Ya, itu jawaban yang sangat jujur. Ia tertawa dalam hati. Elizabeth tertegun sejenak, lalu berkata dengan penuh semangat, baiklah, tebakanku salah. Aku datang mencari Anda untuk memberitahu bahwa aku tidak mengalami mimpi buruk tadi malam. Aku tidak lagi bermimpi tentang satria berzirah hitam. Hasilnya persis sama dengan ramalan Anda. Tentu saja, roh penasaran itu sudah sepenuhnya dimurnikan oleh artefak tersegel 30782. Aku bahkan tidak bisa memanggil rohnya, apalagi muncul dalam mimpimu. Klein terkekeh dan menjawab lembut, aku senang kau terbebas dari masalahmu. Aku juga sangat puas dengan ramalanku kemarin. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Baiklah, aku harus pergi sekarang, aku masih ada pelajaran siang ini. Sampai jumpa, Tuan Moretti. Aku akan mengunjungi Melissa kalau ada waktu. Elizabeth pergi dengan riang, menyewa kereta di tepi jalan. Saat kereta mulai bergerak, ia tersenyum bangga dalam hati.
Melissa pasti tidak tahu betapa hebatnya kakaknya. Sepertinya penjelasanku tadi sia-sia. Gadis-gadis muda lebih suka percaya pada intuisi dan kebenaran yang mereka ciptakan sendiri. Klein melihat Elizabeth naik kereta, lalu membuka pintu rumah dan menuju kamarnya. Ia beristirahat sebentar sebelum mulai merangkum semua yang terjadi selama sepekan terakhir, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Setelah selesai, ia membakar catatannya, lalu mengeluarkan arloji saku dan membukanya. Pukul 2:30. Masih ada 15 menit. Melihat masih ada waktu, Klein mengenakan setelan lamanya yang paling tua dan pergi ke toko roti Smyrene di Jalan Iron Cross untuk membeli segelas teh manis dingin dari Nyonya Wendy. Ia meminum minumannya sambil kembali, lalu menyegel kamarnya dengan dinding spiritual 15 menit sebelum jam 3. Setelah itu, ia melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, dan masuk ke dunia di atas kabut abu-abu. Di istana kuno yang sunyi, Klein mewujudkan selembar kulit kambing dan menulis pernyataan ramalan. Aku seharusnya memperoleh ramuan clown melalui Nighthawks. Ia meletakkan pena, lalu melepaskan liontin pendulum dari pergelangan tangannya. Ia menggenggamnya erat dengan tangan kiri, membiarkan batu topas menggantung tepat di atas kertas. Ia mengulangi pernyataan itu 7 kali. Matanya menjadi gelap, dan pendulum di tangannya mulai berputar. Itu berputar searah jarum jam. Ini jawaban positif, artinya sesuai. Tapi untuk sekuen setelah clown, sulit dipastikan. Aku harus serius mengembangkan klub tarot. Klein melakukan ramalan lain untuk memastikan jawabannya. Setelah itu, ia menekan bintang merah tua yang mewakili matahari. Ia ingin menghadirkan pemuda dari kota perak lebih awal, dan menanyakan apakah dia telah mengungkapkan perihal dunia ini pada Dewan 6 anggota. Jika belum, maka Klein akan memberinya cara yang lebih baik untuk mengetahui waktu pertemuan. Di sebuah kamar keluarga Berg di kota Perak. Derek duduk diam di samping ranjangnya, menunggu pemanggilan The Fool. Untuk menghindari berada dekat siapapun, ia bahkan tidak keluar rumah setelah kembali. Makanan di kamarnya hampir habis. Menahan lapar dan suara perutnya, Derek merasa seperti mayat hidup yang berkeliaran di dataran gelap. Namun, ia tetap diam, tak berdiri. Saat itu, ia melihat warna merah tua menyebar di udara, cepat menelannya. Dunia abu-abu yang tanpa batas, dingin, dan sunyi muncul kembali dalam pandangannya. Di kursi kehormatan, The Fool yang terselubung kabut tebal menampakkan diri lagi. Klein puas karena pemanggilannya tidak terganggu. Ia juga memastikan bahwa dirinya tidak menghadapi bahaya segera. "Desan, kita bertemu lagi," katanya sambil tersenyum, menggunakan bahasa Jotun. Derek terkejut, lalu menunduk. "Engkau adalah The Fool yang menepati janji. Anggota lain akan tiba sebentar lagi. Sebelum itu, aku akan memastikan beberapa hal denganmu." Klein kali ini menggunakan bahasa Loen, tetapi ia menghendaki ruang misterius itu menerjemahkannya ke dalam Jotun. Kata-kata itu bergema di udara, sampai kepada Derek dalam bahasa Jotun. Ia bertanya penasaran, "Apa maksud Anda?" "Baiklah, sekarang, setelah aku menguasai bahasa Jotun sampai tingkat tertentu, ruang misterius di atas kabut abu-abu bisa menerjemahkan ucapanku secara langsung. Ini berarti aku tidak perlu khawatir Justice dan Hangman tak memahami apa yang dikatakan Desan. Kenapa bos sepertiku harus bekerja sekeras ini?" Klein mencubit pangkal hidungnya, tertawa kecil sambil menggeleng. "Aku izinkan kau mengucapkan namaku. Ingatlah mantra yang akan kukatakan. The Fool yang bukan berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan." Pupil Derek menyempit mendengarnya, tetapi ia tidak berani teralihkan. Ia mengulanginya berkali-kali dalam hati, lalu mengonfirmasikannya pada The Fool. "Kau harus melakukan ritual sederhana, dan mengucapkan namaku setiap kali kembali ke kota Perak. Aku akan memberitahumu lebih dulu untuk pertemuan selanjutnya. Di hari-hari biasa, kau tidak perlu terlalu memperhatikannya, juga tidak harus menghindari siapapun. Saat menerima pemberitahuanku, sisihkan dirimu selama 1000 detak jantung." Klein memberitahunya metode yang telah ia pikirkan cukup lama. Ini pada dasarnya adalah jawaban atas doa. Karena harus mempertimbangkan situasi di kota Perak, juga menghemat waktu, Klein sengaja menghilangkan langkah-langkah ritual lain sebab permohonan itu ditujukan padanya. 1000 detak jantung, Derek bergumam pelan. Klein menjelaskan gambaran umum klub tarot kepada Derek, lalu mengeluarkan arloji sakunya untuk melihat waktu. Derek terdiam sesaat, secara naluriah menatap benda ajaib itu. Ketika jarum mendekati angka 3, Klein mengulurkan tangan dan menekan bintang merah tua,
yang mewakili Justice dan Hanged Man. Derek menatap tanpa berkedip. Ia melihat cahaya meledak di hadapannya, dan di sampingnya, dua sosok samar muncul. Audrey Hall menatap sekeliling dan tiba-tiba tertegun. Lalu ia mendengar suara Tuan Fool yang tetap tenang. Ini anggota terbaru kita, nama kodenya Sun. Ini Nona Justice, dan itu Tuan Hanged Man. Anggota baru? Audrey awalnya terkejut, lalu keterkejutannya segera berubah menjadi kegembiraan. Ia sangat senang melihat perkembangan klub tarot. Ia merasa seperti seorang tokoh utama. The Hanged Man, Algier, mengernyit sedikit kesal karena The Fool memasukkan anggota baru begitu mendadak. Seharusnya beliau setidaknya menyebutkannya pada kami. Tapi sosok agung seperti Tuan Fool tidak perlu peduli dengan perasaan kami. Ia berpikir dengan pasrah, lalu memberikan salam singkat pada Justice dan Sun. Dalam proses singkat itu, Audrey masuk ke keadaan spektator dan memperhatikan anggota baru bernama Sun. Dia sepertinya masih muda. Bahasa tubuhnya menunjukkan sedikit gugup dan kaku. Tapi pada akhirnya, ia tetap menjaga sikap tenang, memberikan kesan, seekor serigala penyendiri. Ya, serigala penyendiri. Audrey berpikir sambil melirik The Fool yang duduk di ujung meja perunggu panjang. Dengan penuh sukacita ia berkata, Tuan Fool, aku sudah mengumpulkan 2 halaman lagi dari buku harian Kaisar Rosel. Sebenarnya ada 3 halaman, tetapi huruf-hurufnya terlalu rumit dan terlalu sulit untuk dihafalkan. Batas kemampuanku hanya sedikit lebih dari 2 halaman. Jika aku memaksa menghafal lebih banyak, aku pasti akan kacau. Sisanya harus menunggu sampai pertemuan berikutnya. Audrey menambahkan dalam hati. Halaman baru dari buku harian Rosel? Pikiran Klein terusik. Ia tersenyum lalu bertanya, meski sudah tahu jawabannya. Nona Justice, apa yang Anda butuhkan? Mata Audrey berbinar penuh semangat, tetapi jawabannya tetap terkendali. Anda tahu bahwa aku akan segera sepenuhnya mencerna ramuan spektator. Aku berharap bisa mendapatkan formula ramuan telepatis, supaya aku bisa menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Aku tahu bahwa 2 halaman buku harian tidak banyak isinya, dan mungkin nilainya tidak sebanding dengan formula telepatis, jadi aku akan memberi Anda 1 halaman lagi. Aku juga akan membayar sejumlah uang sebagai tambahan. Ia belum sempat menyelesaikan ucapannya ketika tiba-tiba merasa ada yang salah. Ia tak bisa menahan diri untuk menegur dirinya sendiri dalam hati. Tuan Fool setidaknya adalah sosok penting yang mendekati tingkat dewa. Bagaimana mungkin ia bisa disuap dengan uang? Karena itu, Audrey tidak bisa mempertahankan keadaan spektatornya dan buru-buru menambahkan dengan gagap. Bukan itu maksudku. Tuan Fool, maksudku adalah Anda bisa menentukan sendiri kompensasi apa yang Anda inginkan. Ya, itu maksudku. Aku suka usulan sebelumnya. Aku akan menjawab seperti ini. Setelah kau sepenuhnya mencerna ramuan spektator, kau akan mendapatkan formula yang kau butuhkan. Aku punya seorang bawahan? Tidak, aku harus menyebutnya utusan yang kuberkati. Itu terdengar lebih agung. Dia kebetulan sedang menangani urusan yang membutuhkan uang, dan ini adalah rekening anonimnya di Bank Backlund. Ya, maka aku akan menyamar dan membuat rekening anonim di Bank Backlund. Klein tidak langsung menjawab, ia menimbang kata-katanya dengan ekspresi tak terbaca. Bank Backlund adalah salah satu dari 7 bank besar di Kerajaan Loen, dan karena itu memiliki hak untuk menyelesaikan transaksi. Kerajaan Loen menyelesaikan pembayaran dengan kwitansi untuk mengurus transfer uang antar bank dalam kota secara terpusat. Namun, berbeda dengan bank di Republik Intis, tidak semua bank di Loen termasuk dalam satu asosiasi. 7 bank terbesar memegang hak itu. Karena itulah, mereka disebut bank clearing, membuat bank lain bergantung pada mereka. Untuk transfer antar wilayah, itu hanya bisa dilakukan dalam bank yang sama, dengan penyelesaian antar cabang. Dengan ditemukannya lokomotif uap dan telegram, efisiensi transfer meningkat drastis. Saat itu, The Sun, Derek Burke, tiba-tiba bicara. Formula ramuan telepatis? Telepatis yang dilanjutkan dengan psych analysis? Audrey menoleh padanya dengan bingung. Kau tahu tentang itu? Pada saat yang sama, Nona Justice melihat sesuatu yang aneh lewat insting seorang spektator. Pemuda itu menggunakan sebutan kuno psych analyst alih-alih istilah modern psychiatrist. Orang ini sangat aneh. Audrey mengamati setiap gerakan The Sun. Derek merasa dirinya tidak menunjukkan perilaku aneh, lalu menjawab serius. Aku bisa mendapatkannya. Namun ia merasa bersalah, karena tak bisa langsung memberikannya. Ia berusaha keras menjelaskan. Itu adalah jalur sekuens yang berasal dari ras naga. Dan kota perak kami dahulu diperintah oleh keluarga kekaisaran Raja Raksasa. Seperti yang kau tahu,
raksasa dan naga adalah musuh bebuyutan. Karena itu, Kota Perak menyimpan seluruh sekuens 9, 8, dan 7. Aku punya cara untuk mendapatkannya. Anak ini, aku sudah memperingatkan dia untuk tidak bicara sembarangan atau membuka asal-usulnya. Pada akhirnya, Klein hampir ingin menutup wajahnya dengan tangan. Cih, meskipun The Sun terlihat sangat menderita, sangat matang dan pendiam untuk usianya, dia tetap saja seorang anak. Namun, setidaknya ini menjelaskan sesuatu. Ternyata jalur sekuens spektator berasal dari ras naga. Tidak heran simbol bintang di belakang kursi tinggi Nona Justice berbentuk naga. Kota Perak benar-benar melestarikan sejarah dengan baik. Klein tetap bersandar santai di kursinya sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebenarnya, ia bisa dengan mudah menghentikan The Sun agar tidak membocorkan hal itu. Selama ia tidak membantu menerjemahkan, Justice dan The Hanged Man tidak akan paham. Namun Klein memilih cara lain. Ia merasa hal itu bisa memperkuat citranya sebagai sosok yang agung dan misterius di mata ketiga anggota. Karena itu, ia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Raja Raksasa, Ras Naga, Kota Perak. Audrey bingung. Ia menoleh ke arah The Hanged Man yang duduk berhadapan, tapi dari bahasa tubuhnya terlihat bahwa pria itu juga terkejut dan bingung. Kemudian ia menoleh ke kursi kehormatan di meja perunggu panjang itu. Ia melihat The Fool duduk di kursi tinggi, dikelilingi kabut abu-abu keputihan. Tangan kanannya bertumpu di sandaran kursi sementara tubuhnya bersandar santai. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, rasa ingin tahu, pikiran, atau keraguan. Ia hanya menatap mereka sambil tersenyum. Dia tahu semuanya. Audrey dan Algier menyimpulkan hal yang sama pada saat bersamaan. Kota Perak? Aku belum pernah mendengar tempat itu. Di mana lokasinya? Audrey bertanya. Sementara Algier mendengarkan dengan seksama. Saat itu juga, kepala Derek Burke dipenuhi pertanyaan. Ia bisa merasakan bahwa, selain The Fool yang laksana dewa, Justice dan The Hanged Man juga merupakan Beyonder. Di tanah yang ditelantarkan para dewa, selain penduduk Kota Perak, Derek belum pernah melihat manusia hidup lainnya. Jadi, ia balik bertanya. Kalau kalian bukan penduduk Kota Perak, dari negara, kota mana kalian berasal? Cih! Klein tak kuasa untuk tidak menghela napas lagi. Bibir Audrey bergetar, ia sempat kehilangan kata-kata. Ya, maksud tersirat dari pertanyaannya adalah, kalau kau tidak mau menjawab pertanyaan serupa, jangan coba-coba mengulik tentang asal-usul orang lain. Nona Justice mengangguk samar dan dengan elegan memilih diam. Jelas, Algier juga salah paham dengan maksud The Sun. Ia tidak tahu bahwa pemuda itu sebenarnya hanya bertanya secara polos. Jadi, ia pun ikut diam. Ketika Derek tidak mendapat jawaban, ia tampak menyadari apa yang terjadi. Ia tidak menyinggungnya lagi, dan malah berkata, aku akan berusaha mendapatkan formula ramuan telepatis secepatnya. Aku ingin menukarnya dengan jalur sekuens awal dari Sun. Jalur sekuens Sun? Sekuens 9 bar? Tanya Algier. Derek berpikir sejenak lalu berkata, mungkin, tapi aku tidak punya informasi lengkap tentang itu. Klein yang mengamati dari samping memutuskan untuk turun tangan, karena ia tidak ingin ada yang merebut urusannya. Ia tersenyum dan berkata, aku percaya Nona Justice tidak punya formula bar. Tapi Tuan Hanged Man sepertinya bisa mendapatkannya. Melihat Audrey mengangguk, Klein melanjutkan dengan senyum tipis. Aku akan memberikan formula bar kepada Sun. The Sun akan menyerahkan ramuan telepatis kepada Nona Justice secepatnya. Usahakan selesai dalam 2 kali pertemuan ke depan. Nona Justice, tolong serahkan padaku halaman-halaman baru dari buku harian Rosel. Maka, transaksi selesai. Ya, menurut hukum pertukaran yang setara, The Sun dirugikan dalam transaksi ini. Tapi sejauh ini, ia barulah sekedar membuat janji. Saat ia benar-benar memberikan formula telepatis, Nona Justice bisa mempertimbangkan bagaimana memberi kompensasi lagi, atau aku yang akan menggantinya, sementara Nona Justice memberikan uang kepada salah satu utusan yang kuberkati yang sedang membutuhkan. Karena The Sun mungkin tidak bisa menerima uang tunai atau bahan-bahan dari Nona Justice sebagai kompensasi. Klein sengaja menambahkan kalimat terakhir itu untuk mengalihkan perhatian The Hanged Man dan Justice pada fakta bahwa Sun mungkin tidak bisa menerima kompensasi itu. Ia juga melakukannya untuk memperkuat posisinya yang tak tertebak. Dengan begitu, orang lain akan mengabaikan sang utusan yang diberkati yang sedang kekurangan uang. Mungkin tidak bisa menerima kompensasi. Sebenarnya, di mana The Sun berada? Di benua selatan? Algier mengerutkan alisnya.
Asal-usul Sun juga misterius. Seperti yang kuduga, Tuan Full memang memiliki bawahan di dunia nyata. Audrey akhirnya melihat harapan untuk menjadi sekuens 8 telepatis. Apalagi yang bisa ia pikirkan? Ia menahan kegembiraannya dan menampilkan senyum tipis sambil berkata, "Aku tidak keberatan." "Aku juga tidak." Derek segera mengangguk tanpa ragu begitu tahu, ia bisa mendapatkan jalur sekuens awal Sun. Ia tak peduli dengan kompensasi tambahan. Alger, yang berada di luar transaksi 3 arah itu, tidak punya hak bicara. Meski ia bisa mendapatkan formula BART, ia tetap harus menunggu 1 atau 2 minggu. Saat itu, Klein yang berhasil menunda soal kompensasi ke pertemuan berikutnya atau yang setelahnya, menekan telapak tangannya dengan puas. Formula BART pun muncul. Bahan utama, Crystal Sunflower atau sehelai bulu ekor Flinbird dewasa atau bulu ekor Firebird. Seonggok Siren Rock atau Singing Sunflower. Bahan tambahan, sehelai Midsummer Grass, 5 tetes sari anggur bulan Juli, sehelai Elf Dark Leaf. Ia mengirimkan formula itu kepada Sun dan melihat pemuda itu sempat mengerutkan alis, lalu menghela napas lega. Ya, bahan-bahan di tanah yang ditelantarkan para dewa memang masih disebut dengan nama kuno. Untungnya, formula ini kudapat langsung dari Eternal Blazing Sun. Pengetahuan yang kudapat menggunakan nama kuno dan berbagai pengganti. Klein tiba-tiba menoleh ke arah Nona Justice. Audrey menatap The Sun yang sedang menghafalkan formula itu, lalu ia segera memunculkan 2 halaman buku harian yang sudah diingatnya. Buku harian itu langsung muncul di atas kulit kambing kekuningan dan seketika berpindah ke tangan Klein. Seperti biasa, ia langsung mulai membaca. Tanggal 3 November, Matilda sekarang hamil 3 bulan. Aku bahkan merasa para pelayan desa terlihat cantik. Tidak, aku tidak boleh menurunkan standarku. Kebetulan, Countess Flores mengundangku ke sebuah pesta pribadi, hehe. Tanggal 8 November, Uskup Agung Van Estin meminta bantuanku. Apa yang bisa kulakukan untuk seorang Uskup Agung? Tanggal 9 November ternyata ada rahasia tersembunyi dalam jalur sekuens. Uskup Agung Estin mengatakan padaku bahwa setelah menjadi Beyonder Sequence 5, sisa sekuens dapat digantikan dengan sekuens yang setara dari 1 atau 2 jalur lain. Dengan kata lain, mulai dari sekuens menengah hingga tinggi. Tapi ini hanya terbatas pada 1 atau 2 jalur itu. Jika digantikan dengan ramuan dari jalur yang salah, setengah kegilaan adalah akibat yang paling ringan, dan seseorang tidak bisa naik lebih jauh. Dengan cara ini, seseorang bisa mulai mengganti jalur dari sekuens 4 ke atas. Jalur Sleepless dan Corpse Collector. Ya, jalur Savan dan Mystery Prayer milik gereja juga bisa saling menggantikan pada sekuens tinggi.